Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Damayanti. Jadi di sini saya akan membahas bab selanjutnya dalam perilaku organisasi, bab 10 yaitu tentang memahami kerja tim. Nah, perbedaan antara kelompok dan tim itu apa sih? Karena seringkali kita tuh menyamaratakan antara kelompok dan kerja tim. Nah, jadi yang pertama ini ada kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja itu adalah suatu kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompoknya. Sedangkan tim kerja adalah suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih daripada jumlah input individu. Nah, yang selanjutnya ada tipe-tipe tim. Di sini ada 5 tipe tim. Yang pertama ada tim pemecahan masalah, lalu ada tim kerja yang dikelola sendiri, lalu ada tim fungsional silang, lalu ada tim virtual, dan ada tim sistem multi-tim. Nah, yang pertama dalam tipe-tipe tim yaitu ada tim pemecahan permasalahan. Jadi tim ini itu kelompok yang terdiri atas 5 sampai 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam seminggu untuk membahas cara-cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Jadi kelompok ini tuh dari departemen yang sama dikumpulkan menjadi satu untuk membahas, untuk memecahkan suatu masalah atau membahas kinerja suatu organisasi atau untuk pekerjaannya. Lalu yang selanjutnya itu ada tim yang dikelola sendiri. Jadi yang tim yang dikelola sendiri ini adalah kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 sampai 15 orang yang memerlukan tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Jadi tugas-tugas dari tim yang dikelola sendiri itu misalkan merencanakan dan menjadwalkan kerja, memberikan tugas kepada para anggota, mengambil tindakan atas permasalahan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada tim fungsionalis silang. Tim fungsionalis silang ini adalah para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama, tetapi dari area kerja yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Jadi area mereka tuh berbeda, tetapi mereka ini memiliki level yang sama. Sebagai contoh, ketika Starbucks ingin memperkenalkan produk barunya, yaitu kopi instan, mereka itu menggabungkan para produksi, terus manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan lain-lain menjadi satu dengan area kerja yang berbeda tetapi levelnya sama untuk membagi informasi, membagi tugas, membagi informasi, membagi pengetahuan mereka untuk menyelesaikan tugasnya secara bersama-sama untuk memperkenalkan produk yang akan dikenalkan Starbucks tersebut, misalkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada tim virtual. Tim virtual ini adalah tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama secara fisik yang para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan umum. Nah, tim virtual ini umumnya lebih kurang efektif. Kenapa? Karena tim virtual ini kurangnya interaksi tatap muka secara langsung. Jadi para anggotanya itu di rumah masing-masing menggunakan virtual atau menggunakan teknologi komputer yang tersambung oleh internet untuk melakukan diskusi atau berdiskusi dengan para anggota kelompoknya. Tapi tim virtual ini dapat ditangani secara efektif ketika para manajemen itu mengelola atau memantau jalannya rapat, misalkan agar para anggotanya tidak hilang. Lalu yang kedua yaitu para anggotanya saling mempercayai antar anggota yang lainnya. Lalu yang ketiga, ketika ingin membahas satu produk atau melanjutkan suatu produk, itu semuanya harus tahu. Jadi semua anggota kelompok anggota timnya itu harus tahu. Yang selanjutnya ada sistem multi-tim. Sistem multi-tim adalah suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan. Jadi sistem multi-tim ini merupakan
kumpulan dari beberapa kelompok. Jadi tim yang di dalamnya itu terdiri dari banyak tim gitu. Misalkan ketika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, lalu terus tim lalu lintas pasti kan mengatur jalan lalu lintas, lalu ada tim dari pihak rumah sakit tim lalu lintas menelpon pihak rumah sakit mengambil ambulan, lalu yang di rumah sakit misalkan tim gawat daruratnya di sana sudah standby. Jadi mereka ini saling bekerja sama, tidak sama timnya tapi saling bekerja sama untuk membantu orang yang kecelakaan lalu lintas ini. Jadi memiliki tujuan dari atasannya. Lalu yang selanjutnya, bagaimana suatu tim dikatakan efektif. Jadi di sini ada 3 komponen ketika tim itu dikatakan efektif. Yang pertama itu komponen konteks, komponen komposisi, dan komponen proses. Nah, di dalam komponen ini terdapat masing-masing dalam komponen ini terdapat faktor-faktornya tersendiri. Nah, seperti apa faktor-faktornya? Yang pertama ada komponen konteks. Faktor-faktor apa saja yang dapat dikatakan bahwa tim itu efektif dalam komponen konteks? Yang pertama itu adalah faktor sumber daya yang memadai. Jadi setiap tim kerja bergantung pada sumber daya dari luar kelompok untuk mempertahankannya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan dan struktur, yaitu pemimpin yang berhasil adalah yang memastikan bahwa tim bekerja secara bersama-sama dan bukannya menentang satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada iklim kepercayaan, yaitu para anggota tim yang efektif adalah anggota yang saling mempercayai satu sama lain dan juga melibatkan kepercayaan pada para pemimpin mereka. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan, yaitu dimana dengan memberikan imbalan kepada para karyawan menunjukkan apresiasi terhadap para karyawan atas kontribusi mereka yang luar biasa. Nah, selanjutnya ada komponen posisi. Di sini saya ambil contoh faktor 3. Yang pertama ada faktor kemampuan para anggota, yaitu dimana keefektifan suatu tim bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masing-masing anggota. Lalu yang selanjutnya ada kepribadian para anggota, yaitu kepribadian anggota yang mempengaruhi kinerja tim. Misalkan ada kepribadian anggotanya yang misalkan lamban dalam bekerja, itu akan mempengaruhi para anggota tim yang kinerja tim yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada keragaman para anggota. Keragaman para anggota yaitu adalah keragaman anggota memperoleh manfaat dari pandangan yang beragam. Yang selanjutnya ada komponen proses. Di sini ada contoh 3 faktor. Yang pertama itu ada rencana dan tujuan umum, yaitu tim-tim yang efektif akan mulai dengan menganalisis misi dari tim dan mengembangkan tujuan untuk mencapai misi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada tujuan spesifik. Tim yang berhasil akan menerjemahkan tujuan umum mereka ke dalam tujuan kerja yang spesifik. Kenapa? Karena tujuan yang spesifik atau tujuan yang sulit umumnya itu tim itu lebih fokus pada tujuan-tujuan atau tujuan yang spesifik atau tujuan yang lebih sulit. Lalu ada keberhasilan tim. Keberhasilan tim ini adalah tim yang efektif memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri bahwa mereka dapat berhasil. Lalu selanjutnya bagaimana sih cara mengubah individu menjadi tim? Yang ada 3 cara, yaitu ada pemilihan, yaitu merekrut para pemain tim. Lalu yang kedua ada pelatihan, yaitu menciptakan para pemain tim. Lalu ada pemberian imbalan. Nah, perekrutan ini adalah memilih para kandidat sesuai dengan persyaratan teknis. Jadi ketika kita masuk sebuah organisasi atau pekerjaan, memang ada beberapa orang yang sudah memiliki interpersonal bagus atau baik untuk kerja tim. Namun ada juga kandidat pekerja yang belum memiliki interpersonal kerja tim yang bagus. Jadi para manajer itu umumnya harus melihat persyaratan teknis yang dibutuhkan untuk menjadi tim kerja yang efektif. Nah, ketika para manajer dihadapkan oleh para kandidat yang istilahnya kurang dalam interpersonal dalam kerja,
Ada 3 cara yang dapat dilakukan para manajer. Yang pertama, tidak merekrut kandidat tersebut. Lalu yang kedua itu merekrut jika dia ingin merekrut kandidat tersebut, dia boleh merekrutnya tapi tidak dengan kerja tim, yaitu dengan kerja sendiri. Lalu yang ketiga yaitu bisa dengan cara memberikan pelatihan. Nah, yang selanjutnya tadi adalah pelatihan atau menciptakan para pemain tim. Di sini contohnya itu pelatihannya ada contoh pelatihan seminar. Seminar menjadi salah satu bentuk pelatihan yang membentuk para pekerja untuk meningkatkan keterampilan, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada pemberian imbalan, yaitu sistem pemberian imbalan organisasi harus dikerjakan berulang untuk mendorong usaha kerja sama. Jadi pemberian imbalan ini tuh diberikan untuk usaha kerjasama, bukan untuk bersaing, seperti itu. Nah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan di bab 10 ini dalam perilaku organisasi. Kita akan bertemu di bab selanjutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.